Sampai kok nenek? Loh sampai di sini. Loh kamu kok kesini? Lah kamu kok kesini? Bingung dua orang ini. Akhirnya mereka dua mengatakan apa? Iya, tidak bisa kita. Tetap hati ini kepingin mendengarkan Muhammad baca Al-Quran. Akhirnya dua-duanya duduk depan rumah Nabi dan mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Masya Allah. Itulah magnet, itulah kekuatan firman-firman Allah yang orang kafir saja senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya saya heran, Bapak Ibu, kalau sampai ada orang yang katanya Muslim, yang katanya pengikut Nabi Muhammad, tetapi telinganya merasa terganggu dengan adanya bacaan Al-Quran. Perlu dicurigai kalau ada orang telinganya merasa terganggu, merasa tak enak dengan bacaan-bacaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, mungkin hatinya ada bintik-bintik kemunafikan. Sebab kalau kita mukmin, kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, sudah pasti kita akan cinta dengan Al-Quranul Karim. Lebih-lebih ditambah dengan hadis baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Terus kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran. Bacalah, ngajilah Al-Quran. Besok Al-Quran akan datang kepada panjenengan untuk memberikan syafaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, coba anak yang sudah SMP, yang sudah SMA, kita koreksi. Anak kita tadi sudah bisa baca Quran atau tidak? Oh sudah bisa, sudah ngaji. Ngajinya benar atau tidak? Karena kadang-kadang bisa dengan benar itu enggak beda. Bisa dengan benar itu enggak sama. Ada orang bisa, tapi kadang bacanya enggak benar. Kita kepingin anak-anak kita, terutama yang sudah balik, ya bisa baca, ya benar bacaannya. Saya ulangi ya, jangan hanya cuma bisa saja, tetapi harus benar. Ya bisa baca Quran, ya benar bacaannya ketika membaca Al-Quran. Itu yang diharapkan. Baca pendeknya seperti apa, tajwidnya seperti apa, yang benar seperti apa, ini harus diajarkan kepada anak-anak pulau panjenengan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sekarang kita bicara tentang Rasulullah SAW. Tadi tentang Al-Quran, sekarang Rasulullah. Ya? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat insya Allah pasti dengar hafal secara. Telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan dan contoh yang terbaik. Makanya adik-adik jangan mencari idola lain selain Nabi Muhammad SAW. Adik-adik jangan mencari kesenangan lain selain kesenangan yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu mengidolakan penyanyi K-pop Korea, ya kan? Tak tahu siapa namanya itu luar biasa. Fotonya ditaruh di kamar, karena ngefans kepada penyanyi Korea itu. Ada yang ngefans pemain sepak bola, dipajang fotonya. Ada yang ngefans artis-artis India, Shah Rukh Khan, Salman Khan, siapa lagi Pak? Siapa? Miskan yang sekali ini. Masya Allah, dipajang. Itu kan berarti anak kita mengidolakan mereka itu. Nah sekarang Bapak Ibu, ayo kita rubah anak kita ini, bagaimana supaya mereka mengidolakan Nabi Muhammad. Bagaimana supaya mereka mengidolakan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengidolakan para sahabat Nabi. Ayo, gimana caranya? Yang paling gampang, yang paling mudah, Anda sering ceritakan kepada mereka tentang ulama-ulama kita. Mau tidur, ceritakan. Jangan cuma ceritakan cintok, Bu. Ibu-ibu kalau anaknya mau tidur ceritanya kancing
kancil terus, kancil dengan siput, kancil dengan kera, kancil dengan harimau. Ya nggak apa-apa, boleh itu. Tetapi hendaknya Anda masukkan cerita-cerita sahabat Nabi, bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, sampaikan kepada anak kita. Bagaimana cintanya istri Nabi Siti Aisyah kepada Rasulullah, bagaimana cintanya para ulama dengan Nabi Muhammad. Imam Malik bin Anas, beliau selama di kota Madinah tidak pernah pakai sandal. Kapunten Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, tahu ya, kalau di sana itu musim panas, panas sekali. Ya alhamdulillah, tadusan bin nikmah. Kita pernah umroh, saya pernah merasakan panas, saya pernah merasakan dingin. Biasanya di sana itu kalau musim panas, panas betul itu, mulai Sya'ban ke Ramadan, panas. Sya'ban Ramadan, panas. Biasanya. Kalau mau dingin, kalau panas, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani seperti ini. Ini panas Pak. Kemarin teman saya pulang umroh, saya tanya, berapa suhunya di Mekah? 48. 48 panasnya sampai 50. Kalau mau dingin, ibu-ibu kepingin yang dingin, dinginnya itu bulan Rajab Sya'ban, dingin sampai 10 derajat. Di Madinah pernah sampai 8 derajat, dingin banget. Jadi Mekah itu ekstrim memang. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Nah, kita bayangkan sekarang Imam Malik ketika beliau di kota Madinah, selama di kota Madinah tidak mau pakai sandal. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau pakai sandal? Beliau mengatakan apa? Saya tidak mau menginjak bekas-bekas Rasulullah. Saya tidak mau menginjak asar-asar Nabi Muhammad dengan sandal saya. Biarkan telapak kaki saya yang langsung menginjak bekas kakinya Rasulullah. Sampai seperti itu. Ya, tapi tolong nih jangan ditiru ya. Nanti jenengan umroh di Madinah tidak pakai sandal betulan, jangan luka betul. Bisa apa namanya itu? Apa? Bukan ngapalan, kalau sampai melentung-melentung itu. Apa nih? Melepuh. Enggak, saya sakit panas. Ini maksud saya itu ceritakan kepada anak kita. Imam Malik itu cintanya kepada Rasulullah begini, sahabat cintanya, sehingga anak kita terbangun di dalam pikirannya harus cinta Rasulullah, harus mengidolakan Nabi Muhammad. Nah masalahnya ibu-ibu sekarang ini, mohon maaf Bu ya, jangan tersinggung, jarang yang menceritakan kepada anaknya. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu sebelum tidur mau pakai HP, baru tidur. Jadi yang kita dengar dulu anak sebelum tidur diceritakan apa, dinyanyikan apa, itu nggak ada sekarang sudah. Yang ada ibunya miring kanan mau HP, bapaknya miring kiri mau HP, anaknya ditinggal tidur sendirian. Gitu bang? Lu tak jawab ibu-ibu ini. Gitu. Ya, walaupun tidak semuanya lah. Ayo, bagaimana anak kita supaya cinta Nabi Muhammad SAW? Kenalkan mereka dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, supaya anak kita mengidolakan kanjeng Nabi. Bagaimana caranya? Ini ada satu cerita. Ini cerita dapat menggugah kita. Saya yakin dapat menggugah kita. Dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar, kalau tahu, Rasulullah sudah wafat, diganti khalifah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar akan melangsungkan satu peperangan. Maka diumumkan kepada sahabat, ayo siap-siap kita mau jihad fisabilillah. Lalu ada satu anak kecil umur kira-kira 14 tahun. Dia datang kepada ayahnya sambil nangis-nangis. Ayah, kenapa nak? Tolong ayah izinkan saya untuk ikut perang bersama ayah. Tolong sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, saya mau perang, saya mau jihad, saya. Ini ayahnya kaget, ibunya juga kaget. Apa tujuan anak ini? Umurnya masih 14 tahun, tapi kok ngotot kepingin jihad, ngotot kepingin ikut perang. Akhirnya singkat cerita ini, datanglah ayah tadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, saya punya anak umur 14 tahun. Dia ngebet banget kepingin perang, kepingin jihad.
Kata Sayyidina Abu Bakar, coba sih, anaknya bawa sini. Anaknya bawa sini, saya mau lihat anak kamu. Tak lama anaknya dibawa. Anaknya dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Anak ini luar biasa. Anak ini istimewa gitu loh. Umur 14 tahun, jiwanya sudah luar biasa. Kepingin jihad fisabilillah. Tapi masih ada yang tersembunyi. Apa sebetulnya yang diharapkan oleh anak itu? Kepingin apa anak ini? Akhirnya singkat cerita ya, Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar mengizinkan. Ya sudah, kamu saya izinkan ikut perang. Masya Allah, saking senangnya, sujud syukur anak ini. Dia langsung pulang menemui ibunya. Umi, ya nak, siapkan baju perang saya, siapkan baju perang saya. Loh, boleh ikut nak? Boleh, diizinkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini ibunya juga masih bingung. Kok si anakku ini, seumur 14 tahun, kok kepingin jihad? Ya apa ini? Senang, mudah banget. Nanti ada jawabannya. Akhirnya para rawuh, ketika semuanya sudah disiapkan, baju perang disiapkan, dan anak itu siap berangkat bersama ayahnya, sebelum anak itu keluar rumah, anak itu menghampiri ibunya. Dan disinilah baru ketahuan. Si anak bilang begini, Ibu, kalau nanti saya tidak kembali, kalau saya mati di medan perang, kalau saya mati syahid, apakah ibu tidak mau titip salam kepada Rasulullah SAW? Apakah ibu tidak mau berkirim salam kepada Nabi Muhammad? Sambil nangis anak. Ketahuilah ibu, aku dari kemarin ingin ikut perang, tidak ada tujuan lain. Karena aku ingin mati di medan perang itu. Dan ketika aku mati, aku berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan. Itu tujuan. Karena tidak ada jalan untuk aku bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad kecuali saya harus mati di medan perang dan aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata inilah jawabannya para rawuh. Anak usia 14 tahun, rindunya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada Rasulullah luar biasa, sehingga dia ingin mati di medan perang itu supaya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ibunya melepaskan anak ini dengan tangisan yang luar biasa, dan akhirnya anak itu benar-benar meninggal di medan perang. Dia mati syahid dan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak kok bisa seperti itu? Bagaimana cara mendidik anak bisa cinta sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad? Bagaimana tarbiyah yang diberikan oleh orang tuanya sehingga anak itu terobsesi ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Inilah yang hendaknya kita ajarkan kepada anak kita. Walaupun sekarang sudah bukan medan perang, insya Allah Indonesia aman. Amin. Indonesia aman seterusnya. Amin. Nggak ada perang di sini. Tetapi tetap panjenengan ajarkan anak-anak kita bagaimana cinta, bagaimana rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus cinta Nabi Muhammad? Jawabannya singkat. Karena Nabi lebih cinta kepada Anda. Dari cintanya Anda kepada anak Anda. Dari cintanya Anda kepada ibu Anda. Dari cintanya Anda kepada anak Anda. Ketahuilah Rasulullah lebih cinta kepada kita. Nah, kalau Rasulullah yang cintanya sedemikian rupa kepada kita seperti itu, lalu kenapa kita gak mau cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita gak mau cinta kepada Rasulullah SAW? Bapak Ibu, Rasulullah itu sepanjang hidupnya, mulai beliau bangun tidur sampai akan tidur, bahkan sampai akan wafat, yang selalu di pikiran Nabi, ummati terus. Itu dipikir oleh beliau. Ya, ini biar tahu kita bagaimana cintanya beliau yang luar biasa kepada kita. Bahkan
Beliau akan wafat, akan meninggal dunia, akan menghadap Allah. Ini saya pernah baca dalam suatu keterangan. Ketika roh beliau dicabut oleh malaikat Israel, ketika roh itu sudah sampai di dada beliau, maka kanjeng Nabi sempat berseru. Beliau mengatakan begini, inna lil mauti lasakarat. Kalau saya terjemahkan, aduh, mati ini ada sakitnya. Maka seketika itu beliau bertanya kepada Israel, malaikat pencabut nyawa, Israel, apakah nanti umatku seperti ini sakitnya ketika mati? Apa kata malaikat Israel? Ya lebih ya Rasulullah, lebih lagi. Sebab saya mencabut panjenengan ini dengan cara yang paling halus. Saya mencabut Anda dengan cara yang paling lembut. Maka kata Nabi, kalau begitu umat saya sakit ketika mati, sakit ketika dicabut nyawanya. Benar kata Israel. Maka Rasulullah mengatakan apa Bapak Ibu? Beliau memanggil malaikat Jibril, lalu mengatakan, Jibril, tolong kamu menghadap kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah, Jibril, saya kepingin rasa sakit umat saya semua ketika mati, berikan kepada saya. Berikan kepada saya. Biar umat saya tidak sakit. Biar umat saya tidak sakit ketika mati. Semuanya berikan kepada saya. Maka Jibril naik menghadap kepada Allah. Tidak lama turun lagi malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Anda tidak diizinkan semuanya, tapi diizinkan cuma separuh saja. Jadi separuh rasa sakit umat ini ketika nazar sudah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Diambil oleh kanjeng Nabi Muhammad supaya kita kalau mati tidak terlalu sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Adakah yang lebih sayang kepada kita daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Adakah yang lebih mementingkan kehidupan kita, kebahagiaan kita daripada Rasulullah? Tidak ada, Bapak Ibu. Beliau selalu menginginkan kita masuk surga semuanya. Beliau ingin kita semuanya selamat dunia akhirat. Bahkan beliau pernah bersabda, Inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Ngapunten, kita sebagai umat Nabi mungkin pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, mungkin dulu pernah minum, pernah berjudi, pakai tato, pernah berbuat apapun juga. Nabi bersabda, syafaatku akan aku berikan walaupun kepada umatku yang pernah berbuat dosa besar. Sallallahu Muhammad. Walaupun kita pernah berbuat dosa besar, kalau kita meninggalnya dalam keadaan Islam, iman, Nabi akan memberi syafaat kepada kita. Walaupun pernah bunuh orang, walaupun pernah berbuat dosa besar apapun, Rasulullah siap untuk menyelamatkan kita. Rasulullah siap untuk memberi syafaatnya kepada kita. Masya Allah. Adakah yang lebih sayang kepada kita daripada Nabi Muhammad? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Saya baca dalam kitab Sabilul Ittiqan, itu besok hari kiamat, besok ketika kita lewat di jembatan Sirat, begitu Nabi lewat di jembatan Sirat, masuk ke dalam surga, beliau keluar lagi. Beliau masuk itu cuma sebagai syarat. Sebab katanya malaikat Ridwan yang jaga surga, ya Rasulullah, saya diperintah oleh Allah tidak boleh membuka surga ini sebelum panjenengan masuk. Maka Nabi masuk ke dalam surga itu sebagai syarat saja supaya surga dibuka oleh Allah. Begitu beliau masuk, beliau keluar lagi. Misalnya ini ilustrasi saja. Di sini surga, di sini jembatan Sirat, di sana mahsyar. Di bawahnya jembatan Sirat apa? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Mahsyar, jembatan Sirat, surga. Ini ilustrasi saja ya. Maka Rasulullah keluar lagi dari surga. Untuk apa Bapak Ibu? Menunggu kula panjenengan di depan, di ujung jembatan Sirat sampai. Berdiri Rasulullah. Terentosi kula panjenengan. Saya setia. Demi Allah. Menunggu kita. Maka dalam riwayat dikatakan, ketika ada satu umat dari ujung sana akan naik ke jembatan Sirat itu, maka Nabi mengetahui kalau itu adalah umatnya. Beliau mengatakan dari ujung sini, Ya Rabb, Ya Allah, itu umat saya. Salim,
Salim, selamatkan, selamatkan ya Allah. Masya Allah. Datang lagi umat yang kedua, Nabi tahu, ini umat saya. Ini kayaknya dari sekali ini kayaknya. Tahu Rasulullah, jangan khawatir tuh. Jangan khawatir, Nabi tahu kita, Nabi kenal kita. Yakin saja, Nabi tahu kita, Nabi kenal kepada kita. Jangan khawatir, karena besok kita punya tanda khusus. Itu umatku ya Allah, salim, salim, selamatkan, selamatkan. Dan begitulah seterusnya Nabi mengucapkan salim, 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 sampai semua umat ini diselamatkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya Allah, tak bisa kita ngomong Pak. Apa yang mau diomongkan lagi? Gimana caranya membalas Nabi Muhammad? Gimana? Tak bisa. Dia Pak ya? Ibu ya? Gimana mau balas coba? Dengan yang sudah saya ceritakan ini, gimana mau balas kebaikan Nabi kita ini? Loh, waktu saya lewat di jembatan Sirat, kan mungkin ada saudara saya yang bisa nolong, kan mungkin ada bapak saya yang tahu kita. Besok ketika di masyarakat itu para rabu, jangankan bapak, ibu, saudara, misanan kita, jangankan mereka, para nabi-nabi itu semuanya mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Semua nabi mengatakan sendiri-sendiri, selamatkan diri kalian sendiri. Loh, Nabi ngomong begitu, apalagi cuma saudara kita, apalagi orang tua kita. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka satu-satunya manusia yang menyelamatkan pulau panjenengan tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita berusaha membalas kebaikan Rasulullah. Walaupun tidak mungkin membalas secara sempurna, tapi minimal korau senangkan Nabi, bahagiakan Nabi dengan Anda punya anak yang ahli Al-Quran. Saya ulangi, senangkan Nabi, bahagiakan Nabi dengan Anda memiliki anak yang ahli Al-Quran. Masukkan ke madrasah ini, masukkan ke TPQ ini, masukkan ke tempat ini, masukkan ke tempat-tempat yang lain terserah. Yang di situ diajarkan Al-Quran, di situ dikenalkan ajaran agama Islam. Ajarkan, ajarkan, ajarkan. Itu artinya Anda ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Karena Nabi sangat tidak suka orang yang bermusuhan. Nabi tidak suka orang yang bermusuhan. Nabi buatan senang orang yang satru, dengan tetangga nggak baik, dengan saudara nggak baik. Nabi tidak suka itu. Kalau sampai putus hubungan dengan saudara, berarti Anda menyusahkan hati Nabi Muhammad. Kalau sampai Anda bermusuhan dengan tetangga Anda, berarti Anda menyusahkan hatinya Nabi Muhammad. Maka ayo, mulai sekarang azam yang kuat, kita senangkan hati Rasulullah, kita bahagiakan Rasulullah dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah perkumpulan kita pada pagi siang ini insya Allah menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah siapapun yang berkontribusi melalui acara yang sangat mulia ini, baik sumbangan berupa harta, sumbangan berupa ide dan lain sebagainya, insya Allah hartanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki panjenengan diluaskan oleh Allah, rezeki kita diluaskan dilipat gandakan oleh Allah. Insya Allah adik-adik kita, anak-anak kita semuanya menjadi ahli Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah panjenengan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita punya hajat, semuanya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Yang punya cicilan, insya Allah segera melunasi cicilannya. Amin. Yang ada hutang, insya Allah bisa bayar hutangnya. Yang belum dapat jodoh, insya Allah segera dapat jodoh. Yang sudah menikah, insya Allah punya keturunan. Amin. Bukan menikah lagi, bukan ya. Yang sudah menikah, insya Allah diberi keturunan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wal muslimin
وعافنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم اعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيتنا من أهل القرآن، من أهل القرآن، من أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اشفنا بالقرآن. اللهم حل عقدتنا بشفاعة القرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ومؤنسا في قبورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.